lagi pemirsa dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian akhir semester, dan kali ini masih tetap membahas tentang biologi SMP bersama Bapak Munsif dari SMP Negeri 201 Jakarta. Dan kami juga masih menerima partisipasi Anda adik-adik di rumah untuk memberikan pertanyaan bisa melalui line telepon, SMS dan juga Facebook kami. Dan ini adalah segmen yang ketiga, artinya apa? Di akhir segmen nanti kita akan ada kuis Sikwa dan Cerdik Cepat Cermat dan Ceria yang berhadiah sangat menarik sekali, tentunya persembahan dari Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Baik Bapak dan juga pemirsa di rumah, tadi kita sudah sampai kepada pembahasan tentang ciri-ciri makhluk hidup ya Pak ya. Awal ya. Awal betul, sekali ya. Kalau begitu tadi kita sesuai dengan janji akan memberikan soal latihannya Pak. Ya, baik, kita silahkan akan Bapak masuk pada soal latihannya. Iya. Ya, perhatikan latihan di bawah ini ya. Indikator ke-6. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, sini nomor 1 kegiatan makhluk hidupnya itu amuba membelah diri. Nomor 2 insang ikan membuka dan menutup. Iya. 3 burung terbang. 4 kaktus berdaun sempit. Ini datanya ya, datanya. Nah, soalnya kayak apa? Ciri makhluk hidup yang sesuai dengan ciri adaptasi. Nah, nih ya. Nomor berapa yang adaptasi? Saya kasih clue. Adaptasi itu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan ya. Ya, yang mana? Ayo. Nah, ternyata sudah seperti bisa jawabannya terduga-duga. adalah ya tentunya Yang A. Ya. 4 ya. Iya, Kaktus, kenapa A? berdaun sempit. Iya kan? Ini adalah contoh adaptasi. Jadi dengan kaktus ini berdaun sempit, ya. Jadi dia bisa bertahan hidup iya, begitu bertahan ya? hidup dengan kondisi yang kurang air kan? Betul. Karena untuk mengurangi penguapan. Adapun yang lain, insang ikan membuka dan menutup itu bernapas. Ya. Burung terbang bergerak. Ya, jadi perhatikan itu tadi saya sebutkan tadi banyak sekali ciri-ciri. Kalian harus sering mengeksplorasi beberapa kegiatan makhluk hidup termasuk ciri apa. Nah, betul gitu ya. ya. Jadi jangan cuma seperti Bapak sudah dijelaskan, betul. jangan cuma poin-poinnya saja ya Pak ya. Tumbuh, berkembang, adaptasi begitu, tapi juga kegiatannya. Betul. Kalau kalian sekarang menemukan, ada ciri ini, langsung tanya ke kami. Iya. Ya, telepon sekarang Daniar ya. Betul Pak. Iya, betul. Kira-kira ya. ciri ini masuk ke dalam yang mana nih Iya, ya? betul. Supaya nanti mudah untuk ujian akhir semester dan juga akhir nasionalnya ya Pak. Betul, ya. Nah, kalau begitu langsung saja Pak soal latihan yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita lihat. Perhatikan gambar di bawah ini. Iya. Nah, ini gambar. Kalau tadi data ya. Ini gambarnya. Amati dulu. Gambar seperti ini nomor 1, nomor 2. Ada gambar burung. Yang ketiga ada tumbuhan, ada cahaya matahari, ada membelok ke sini. Iya. Ini ada ikan badut nih ya. Ya betul, Ikan ikan badut badut. di sini ada anemonnya. Betul. Ini ada data ya, berupa gambar, maaf ya. Nah, berupa kira-kira gambar. pertanyaannya Nah, seperti pertanyaannya apa? seperti apa? Seperti ini nih pertanyaannya. Secara berurutan, gambar yang menunjukkan ciri berkembang biak dan tumbuh. Jadi paling sebelah kirinya berkembang biak, urut ya, berkembang biak dulu baru tumbuh. Itu yang nomor yang mana? Kembali lagi mungkin ke bisa dilihat gambarnya. lagi ya, ini untuk mengingatkan lagi. Berkembang biak dan tumbuh. Nah, Nah, perhatikan. sudah terlihat jelas nih Terlihat kan? sepertinya ya Pak. Oke, sudah. Nah, yang mana nih berkembang dan Jawabannya tumbuh? kalau begitu? Yang Kalau masih saya ingat? sih 1 dan 3 Pak, betul 1 tidak dan Pak? 3 ya? Oh, Daniar pinter ini, 1 dan 3. 1 dan 3 Tadi ya. 1 amuba ya Daniar Amuba ya? sedang membelah diri Duh, begitu betul, ya yang Pak. yang ketiganya tadi tumbuhan? Ya, tumbuhan Iya, bergerak menuju tumbuh. ke arah matahari. Betul. Namanya fototropisme ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada soal-soal tadi bisa kita eksplorasi. Ternyata ciri-cirinya ya itu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Iya, baik. Nah, sekarang nomor 8. Iya, tapi sebelum nomor 8 kita terima telepon dulu Oh, ya iya, Pak. iya, Tadi Bapak sudah mengundang, tepat sekali Pak. Sudah merasa terundang nih adik-adik di rumah untuk memberikan pertanyaan. Langsung kita sapa. Halo, siaran pendidikan interaktif. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Rifanto di Gorontalo. Baik, Rifanto, Gorontalo ya. Silakan langsung saja Rifanto pertanyaannya. Iya, pertanyaannya apakah perbedaan jenis makanan termasuk pada ciri-ciri makhluk hidup? Iya, apakah? Ya, bisa Perbedaan diulang kembali? Apakah dari- perbedaan? Apakah perbedaan jenis makanan termasuk pada ciri-ciri makhluk hidup? Iya, perbedaan jenis makanan yang dikonsumsi atau Iya, bagaimana? yang dikonsumsi, iya. Oh iya, baik ya. Terima kasih Rifanto atas Terima pertanyaannya. Iya. Ya. Baik Pak, itu dia perbedaan jenis makanan yang dikonsumsi begitu Pak, Iya. apakah termasuk ciri? Oh, jadi yang termasuk ciri itu membutuhkan makanannya. Tapi kalau perbedaan makanan yang dikonsumsi nanti masuk pada adaptasi morfologi. Oh, Ya, contoh misalnya kalau burung elang ya, kan yang dikonsumsi daging, maka dia bentuk paruhnya kan tajam ya. betul. Kemudian kalau misalnya pipit kan pemakan
biji-bijian, bentuk paruhnya kan pendek. Nah, itu betul, nanti betul. masuk adaptasi, tapi membutuhkan makanannya tadi adalah termasuk ciri makhluk hidup. Aha, Ya. baik Oke. ya. Jadi yang dipoinkan di sini diutamakan Iya, adalah betul. membutuhkan makanannya Betul, ya. yang di-stressingkan, ditekankan. Iya, Ya. baik Pak. Kemudian setelah pertanyaan dari Divanto, kita sambut lagi pertanyaan dari SMS Pak. Iya, Dari nomor apa nih? telepon 08180264 sekian-sekian. Pertanyaannya, apakah leher jerapah yang panjang karena adaptasi dengan alam? Wah, itu dia pertanyaan bagus ya, sekali ini Pak. betul-betul ya. Leher jerapah Ya. panjang, begitu adaptasi karena alam. Iya, betul. Mhm. Jadi untuk panjangnya leher jerapah, ini terkait dengan teori evolusi nih Ya, ya. betul sekali. Betul. Ada dua tokoh teori evolusi. Charles Satu, Darwin ya, Pak, ya? Charles Darwin dan Jean-Baptiste Lamarck. Ya. Nah itu pendapat tadi yang paling dianut ya adalah bahwa panjangnya leher jerapah ya itu karena proses adaptasi ya. Jadi kalau misalnya apa namanya teori Darwin, namanya teori ya, yang banyak dianut adalah pendapatnya teori Darwin. Jadi kondisi alam akan menentukan penyesuaian dari makhluk hidup itu sendiri. Ya. Jadi teori Darwin mengatakan bahwa ini teori ya, saya hanya mengutip sebuah bukunya. Jadi jerapah itu ada yang berleher panjang, berleher pendek. Dari dulunya ya Pak Iya ya? betul. Nah, yang berleher pendek karena tidak sesuai dengan keadaan alam, maka akan terseleksi. Kan tidak bisa menjangkau makanan. Karena makanan jerapah itu betul, yang ada itu di pohon puncak-puncak tinggi-tinggi. daun, Iya, puncak-puncak betul. pohon begitu Rumput ya? nggak doyan jerapah ya. Oh, jadi harus Iya. yang di puncak Tuh, begitu iya. ya? Jadi Sehingga apa? Yang ada sekarang adalah jerapah yang berleher panjang. Iya, Nah itu baik. tersangkut benar atau tidak itu teori evolusinya Darwin ya. Berbeda dengan Jean-Baptiste Lamarck yang mengatakan jerapah itu dulu lehernya pendek, kemudian karena sering dia menjangkau makanan yang tinggi, Jadi berubah lama-lama menjadi bertambah panjang. panjang. Ya, dengan Baik. prinsip use and disuse. Digunakan dan tidak digunakan, lama-lama panjang. Iya. Dan paling banyak dipakai sesuai dengan keadaan alam sekarang adalah teorinya Darwin, Darwin, ya. ya, karena seleksi alam. Yang nggak sesuai dengan keadaan alam musnah, ya, mirip dengan musnah dinosaurus. Kenapa? Ya, karena kondisi waktu itu adanya meteor ya. Mungkin yang sudah pernah nonton film Iya, kemudian hancur lah ya, keadaan betul, di ya. bumi itu. Hancur Oke. juga dinosaurus yang ada. Betul, betul. Ya, kalau gitu lanjut Ya. kembali Pak. Baik, indikator berikutnya. Iya. Perhatikan data kegiatan makhluk hidup di bawah ini. 1. Ayam bertelur. 2. Sulur mentimun membelit kayu penyangganya. 3. Hewan mamalia menghirup udara. Iya. Dan 4. Burung kolibri menghisap madu. Nah ini data ya. Nah Kemudian pertanyaannya, data yang menunjukkan ciri berkembang biak Nah, ditunjuk oleh nomor berapa? wah sepertinya mudah sekali ini iya. Pak. 1, ya, B2, C3 atau D yang keempat. Ini soal mudah termasuk Wah ini ya. dia Pak gambarnya Pak. Nah, ini. Wah sudah jelas Ah, sekali udah jelas, langsung jawabannya ditunjukkan ya, Pak. Ya. Ternyata tentu jawabannya adalah Ayam bertelur. iya ayam bertelur. Ini kan perkembangbiakan ovipar. Baik. Bertelur. Kalau yang lain-lain ini bergerak nih ya. Namanya tigmotropi karena Baik. singgungan. Menghirup udara mamalia ini bernapas, ya. Burung kolibri tadi tentunya adalah adaptasi Adaptasi morfologi. morfologi. Ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ya. untuk soal tentang ciri-ciri ya Pak. Lanjut betul. kembali Pak kita ke indikator Masih selanjutnya. tentang ada ciri lagi. makhluk hidup. Ya, Iya, memang baik. sengaja dibuat banyak karena ini sering di ujian nasional. Kalian kelak nanti kan 2 tahun lagi akan kelas 9 ya, betul. kelas 3 akan masuk seperti ini ada ya soal-soal seperti ini. Ya, langsung saja Pak. Ya. Kira-kira Ya, soalnya. seperti ini. Siswa dapat menentukan ciri makhluk hidup yang sesuai berdasarkan gambar. Nah, perhatikan soalnya. Ya. Nah, ini ada gambar nih ya. Tuh. Itu dia ya, sedikit banyak tadi Nah, kita ini sudah mengetahui penjelasannya. ya ciri-cirinya ya. Nah, ini kita penjelasan dulu. Jadi, kalau ada gambar seperti ini kan ada gambar amuba membelah diri. Ini gambar amuba nih. Ya, pokoknya ada satu bagian jadi 2. Ini namanya pembelahan biner. Ya. Kemudian burung elang ini terbang Bergerak. sayap tentunya bergerak. Ini bergerak juga ya. Tapi pada Ke tumbuhan arah namanya fototropi, tumbuh ya. ke arah matahari. betul. Ini adaptasi nih ya, menyesuaikan diri dengan cara bagaimana? Ternyata ikan anemon ini ya punya kemampuan, punya zat anti penangkal gatal, rasa gatal. Kalau ikan lain bisa gatal nih. Iya, jika Ya. menyentuh anemon Iya, tadi ujung ya. anemon ini. Kemudian ini adalah perkembangan. Ya, Metamorfosis metamorfosis ya. termasuk perkembangan. Jadi lanjutan dari pertumbuhan, ya, Baik, perkembangan. Kemudian ada gambar seperti ini, ada paru-paru, ada hidung, ini bernapas tentunya. Ini ada putri malu disentuh menguncupkan daun. Itu namanya Irritabilitas, kepekaan terhadap rangsang. Baik. Ini ada burung Reproduksi, mengerami ya. berkembang biak Nah, ya, ini Pak, ada ya? telur pasti reproduksi berkembang biak. Nah, Nah, kemudian kalau ada soal seperti ini,
Kamu tinggal lihat gambar-gambarnya saja, ya, ciri yang mana itu. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Ini ada sudah jelas sekali penunjuknya, nih. ada penunjuknya paru-paru ya, bronkus. Ya, ini clue-nya udah jelas. Nah, gambar tersebut ya, erat kaitannya itu dengan erat kaitannya dengan ciri apa? Ya, ini harus bisa, jangan sampai salah. Ya, pokoknya gambar seperti ini kan jelas paru-paru. Paru-paru ya, paru-paru fungsi untuk apa sih ya? Bernafas, begitu ya, jawabannya Pak kan ya? bernapas. Jangan tertukar, ini kirain lambung untuk makan, bukan, jauh. Ini kan di rongga dada. Ada tulang rusuk kan jelas sekali. Ini ada kiri kanan, sini kan berarti paru-paru, ada gelembung alveolusnya. Baik, Ya. itu dia yang Oke. pertama. Lanjut lagi, Betul. Pak. Kita lihat. Ini pembahasan tadi ya, kita Iya, sebut sudah pembahasan jelas tentang sekali pernapas ya. tadi ya. Nah, kemudian indikator berikutnya yang ke-10. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar tadi ya, ada kupu-kupu, Sedang ada kepompong. bermetamorfosis. Betul. Nah. Ya, sedang metamorfosis. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan ciri apa? A. Tumbuh berkembang. B. Memerlukan makanan. C. Bernapas. D. Peka terhadap rangsang. Nah, tentu jawabannya kalian sudah langsung bisa jawab nih. Iya, itu jangan. Pasti jawabannya tumbuh Betul, tumbuh berkembang. Baik. Ya, kenapa? Karena ini ada tahap-tahapan kan? betul. Ya, dimulai dari telur dulu nih, nomor 1 telur, ya, berkembang menjadi ulat atau larva, Kepompong, terus akan begitu mengalami perubahan diri menjadi kepompong. Nah, itu kan Baru perkembangan setelah itu. ya, Baik, jadi iya. kupu-kupu. Ya. Lanjut Baik, lagi, Pak. kita lihat nih pembahasan sudah jelas ya, tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Berarti kita sudah masuk ke indikator selanjutnya, Ini yang Pak. selanjutnya. Waduh. Ya, coba yang selanjutnya. Seperti apa? Ini langsung Menentukan indikatornya. tujuan makhluk hidup Betul. melakukan aktivitas Tujuan makhluk ciri. hidup melakukan aktivitas ciri tertentu. Tujuannya untuk apa? Nah, Baik, kita lihat kalau begitu langsung kalau saja. bernapas itu untuk oksigen ya, metabolisme, Iya, betul. bergerak untuk mendapatkan makanan untuk pasangan hidup, berkembang biak mempertahankan jenisnya, memerlukan makanan mendapatkan energi, betul. adaptasi ya kelangsungan hidup. Nah, soalnya kayak apa? Nah, tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah Nah, jelas sekali berkembang ini dia biak. nih. Jawabannya Berkembang biak adalah tadi sudah ada mempertahankan betul. jenisnya Nah, agar pintar tidak sekali. punah. Betul, Iya. jenis punah. Ini adalah tujuan dari makhluk hidup berkembang biak. Ya. 11 indikator. Memang masih ada sebenarnya satu lagi nih, ya, tentang apa? Iya, ini adalah suatu perilaku makhluk hidup, ya. Lumba-lumba sering muncul permulaan air bertujuan untuk apa? Ini lumba-lumba Nah, ya. itu tadi kita sudah singgung Oh, sedikit saya ya, singgung. Pak ya. Ya. Aha, Tentunya lumba-lumba jawabannya adalah pasti yang iya, A ya. pasti yang A. Menghirup oksigen untuk proses metabolisme. Iya. Iya. Karena Iya. itu ya Pak ya lumba-lumba. Kenapa? Karena ini dia itu makhluk bernapas dengan paru-paru. Betul Otomatis sekali. oksigen tidak bisa diambil langsung dari air. Ya, oksigen diambil harus dari udara bebas, sehingga harus ke permukaan air untuk bisa menghirup udara. Lain dengan ikan biasa Iya, ya. jadi Ikan kalau dengan insang lumba-lumba ya. itu dengan paus ya Pak ya. Ya, paus termasuk juga, ya, termasuk makhluk berparu-paru. Iya, Ya. jadi itu dia Ya. harus diingatkan. Iya. Baik Pak, sudah banyak sekali soal latihannya. Betul. Bagaimana kalau kita menguji apakah adik-adik benar-benar memperhatikan dengan soal dengan dari kuis, Kak ya. Irfan ya Pak ya? Iya. Melalui kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo Kak Irfan. Halo Kak Daniar, Pak Munsif. Iya, gimana Irfan Apa ya? kabarnya nih? Baik tentunya. Siap dengan soal ya? Siap juga dengan hadiahnya tentunya Oh, Pak. dengan hadiahnya juga. Betul, ternyata sangat menarik sekali Pak. Iya, Itu sangat Pak yang menarik sekali. selalu digunakan oleh Kak Irfan, tasnya ya pastinya, Kak Kak Irfan. Daniar. Soalnya mudah kayak ya? Mudah. Mudah kalau perhatian. Baik, silakan Kak Baik, Irfan. terima kasih Kak Daniar. Baik adik-adik, ini di kuis Psikodran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik-adik, wah senang sekali nih rasanya Kak Irfan bisa kembali lagi menemani adik-adik di rumah. Dan tentunya untuk membagi-bagi hadiah nih berupa tas keren yang satu ini persembahan dari Televisi Edukasi. Dan tentunya dalam acara kuis Psikodran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Langsung saya telepon di 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya Psikodran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Langsung saja kita simak pertanyaan baik-baik. Peristiwa tsunami di Banda Aceh merupakan salah satu contoh gejala alam. A. Biotik, B. Abiotik. Peristiwa tsunami di Banda Aceh merupakan salah satu contoh gejala alam. A. Biotik, B. Abiotik. Langsung telepon di 0800 140 3046. Halo Psikodran. Halo. Halo Psikodran. Halo. Iya, halo Psikodran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, dengan siapa di mana? Cici di Medan. Cici di Medan. Oke, langsung saja apa jawabannya? A atau B? B. B. Abiotik. Heeh. Yakin?
Yakin? Oke, selamat Cici, Anda mendapatkan hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi. Jangan tutup dulu teleponnya ya. Baik teman-teman, itu dia Cici yang telah menggunakan hadiah psikodraan kali ini. Kita kembalikan ke Kak Daniar. Silakan Kak Daniar. Wah, selamat ya untuk Cici dari Medan ya Pak ya. Tadi jawabannya sudah betul sekali Iya, ya, betul berarti ya. memperhatikan. Betul ya. Dan juga saya berharap adik-adik di rumah yang lainnya benar-benar memperhatikan, tapi mungkin belum memiliki kesempatan untuk menelpon kepada kami untuk menjawab soalnya. Baik Ya. Bapak, kalau begitu langsung saja Pak kita berikan kesimpulan untuk penjelasan Ya. tentang pada hari ini. Ya, baik kita simpulkan. Jadi gejala alam itu Iya. ada dua. Satu gejala alam biotik Betul. adalah gejala alam yang ditimbulkan oleh makhluk hidup. Mhm. Yang kedua, gejala alam abiotik adalah gejala alam yang ditimbulkan oleh benda tak hidup atau Baik. benda mati. Kemudian mikroskop sebagai alat untuk mengamati benda-benda mikro atau yang sangat kecil itu memiliki bagian-bagian dengan fungsi tertentu. Mulai di lensa okuler dan seterusnya sampai dengan reflektor. Kemudian ciri makhluk hidup ya itu ada memerlukan makanan, kemudian bernapas, kemudian bergerak, kemudian beradaptasi serta mengeluarkan zat sisa metabolisme yang masing-masing memiliki contoh kegiatannya. Yang tujuannya tertentu adalah untuk kelangsungan hidup makhluk tersebut. Iya, baik. Terima kasih Bapak untuk ya. penjelasannya pada kali ini. Benar-benar menarik sekali ya, Ya. Pak ya. Dan juga terima kasih adik-adik di rumah untuk menyaksikan dari tadi tentang penjelasan biologi. Tetap belajar ya adik-adiknya karena ujian akhir semester semakin dekat dan ujian semester kali ini karena spesial. Karena untuk kenaikan kelas adik-adik juga. Akhir kata saya Daniar Bahar, Bapak Munsif dan juga seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap saksikan terus siaran pendidikan interaktif hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa.